Kakek saya kawinnya sama jin. Kakek lu kawin sama jin? Iya, nikah sama jin kakek saya. Kakek lu beneran? Demi Berarti apa? lu pernah lihat jin dong? Gue pernah lihat jin. Bagaimana? Bolehkah menikah dengan jin? Macam tak ada aja perempuan. Sudah ada usaha aneh-aneh begitu deh. Jika ada orang mengaku-ngaku dia bisa ngobrol ketemu jin, oh dialog sama jin tadi ya, tidak diterima kesaksiannya. Siapa yang ngaku-ngaku bisa lihat jin, kita tolak persaksiannya, kecuali dia seorang nabi. Pengacara para dukun sebut kakeknya menikah dengan jin. Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya hingga Ustadz Faizar kompak bak skakmat begini. Dr. Richard Lee bikin sayembara 100 juta sampai 1 miliar untuk dukun yang ngaku bisa pindahkan penyakit. Para dukun justru ngamuk, ramai-ramai laporkan Dr. Richard. Warganet justru heran. Hingga Denny Sumargo disebut-sebut ganti rugi 4,6 juta rupiah untuk pengobatan para dukun pasca insiden pamer ilmu kebal yang berakhir jebol. Ditebas jebol, masuk rumah sakit, minta uang berobat 4.600.000 sama Bang Denny Sumargo. Pesulap merah ikut tertawa melihat video para dukun yang pamer kebal. Lantas, seperti apa pula kondisi terkini Gus Samsudin dan Habib Jindan usai ilmu kesaktiannya diduga telah dibongkar telak oleh pesulap merah? Dan benarkah Ustadz Dery sudah sampai ke kediaman Jindan untuk membuktikan benarkah ia adalah Habib? Simak selengkapnya berikut ini. Ada saja pernyataan pengacara para dukun Firdaus Oiwobo yang makin hari semakin bikin warganet tak habis pikir. Terbaru, dalam sebuah tayangan ia mengaku sang kakek menikah dengan jin. Tak cuma itu, Firdaus juga sesumbar jika dirinya pernah melihat jin. Tentu pernyataan Firdaus tersebut mematik beragam reaksi di masyarakat. Banyak yang ikut geram hingga ramai-ramai berkomentar nyinyir. Kakek saya kawinnya sama jin. Kakek lu kawin sama jin? Iya, nikah sama jin kakek saya. Kakek lu beneran? Demi apa? Berarti lu pernah lihat jin dong? Gue pernah lihat jin. Sebelumnya, bak skakmat pernyataan Firdaus, Ustadz Faizar hingga Buya Yahya dengan tegas mengatakan barang siapa yang mengaku-ngaku melihat jin tidak diterima kesaksiannya. Begitu pula dengan Ustadz Abdul Somad. UAS mengatakan menurut para ulama tak mungkin manusia menikah dengan jin karena berbeda materi. Manusia ada darah, daging, urat, ulu, kuku. Sedangkan jin dari api dan sangatlah tak mungkin. Namun benarkah pernyataan Firdaus Oiwobo ataukah hanya berdusta? Entahlah. Di antara ulama yang mengatakan tak mungkin nikah dengan jin karena berbeda materi. Belakangan ramainya dukun bermunculan dan mengaku sakti memang sempat membuat geger publik. Seolah tak lantas percaya begitu saja, Dr. Richard Lee bak skakmat seorang dukun yang mengaku bisa memindahkan penyakit jantung ke kambing. Sebagai seorang dokter yang juga mempelajari tentang kesehatan, tentu mematik Dr. Richard untuk bereaksi setelah membuat sayembara untuk dukun kebal menggunakan pisau bedahnya yang nyatanya hingga kini belum ada yang lolos. Terbaru, Dr. Richard menantang para dukun yang mengaku bisa memindahkan penyakit. Namun bukan penyakit berat. Dr. Richard Lee hanya menantang memindahkan jerawat ke kambing. Tak main-main, ia menyiapkan hadiah 1 miliar dan gaji sebagai karyawan kecantikannya 100 juta rupiah per bulan. Tentu sebuah angka yang begitu fantastis dan menggiurkan. Jika para dukun bisa memindahkan penyakit berat, tentu bukanlah hal yang sulit untuk memindahkan jerawat. Lantas bagaimanakah reaksi para dukun?
Ketiga, pemindahan penyakit. Kambing beli sendiri. Ini pemindahan penyakit. Wah, sakti banget ya dunia gaib yang luar biasa banget ya. Pindahin penyakit jerawatnya ke kambing. Kalau jerawatnya bisa pindah ke kambing, saya kasih 1 miliar rupiah. Plus kerja di Athena dengan gaji setiap bulan 100 juta rupiah. Alih-alih berebut untuk ikut tantangan Dr. Richard, para dukun justru ramai-ramai datang ke polisi untuk melaporkan sang dokter. Kuasa Hukum Persatuan Hipnoterapi dan Dukun Indonesia Firdaus Oiwobo mengatakan laporan tersebut dilakukan atas dugaan penghinaan agama dan budaya di Indonesia. Melihat tingkah para dukun yang melaporkannya, Dr. Richard justru mengaku bingung dengan delik yang dilaporkan para dukun. Warganet justru ramai-ramai berkomentar julid. Jika benar dukun sakti, mengapa melapor polisi tak main santet saja? Kita juga melaporkan saudara Dokter RL ya, Dokter LR dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2. Kan dia tes, terus kalau dia nggak bisa, kok nyalain saya? Kalau dia bisa, dia dapat iPhone. Nggak bisa, gue dapat LP. Di sisi lain, sebelumnya para dukun memang pamer ilmu kebal di depan artis Denny Sumargo. Mereka sesumbar memiliki ilmu kebal, bahkan siap membuktikan. Namun sayang, saat pembuktian justru terjadi insiden, yakni ada yang terluka. Melihat hal tersebut, Denny Sumargo terlihat panik dan meminta agar dibawa ke dokter. Usut punya usut disebut-sebut, Denny Sumargo dimintai ganti rugi 4,6 juta rupiah untuk biaya pengobatan sang dukun. Bahkan disebut-sebut korban kebal tersebut juga meminta uang kepada Denny Sumargo selama masa penyembuhan karena tak bisa bekerja. Tentu saja jika hal tersebut benar adanya, seolah tak masuk akal. Pasalnya, para dukun tersebutlah yang begitu berapi-api meyakinkan memiliki ilmu kebal. Ditebas jebol, masuk rumah sakit, minta uang berobat 4.600.000 sama Bang Denny Sumargo. Iya, ramainya para dukun yang satu persatu muncul bikin geger publik dengan mengaku memiliki ilmu kebal berawal dari ramainya pesulap merah yang diduga membongkar trik pengobatan Gus Samsudin Jadab. Melihat ramainya para dukun yang mengaku kebal, rupanya pesulap merah pun ikut mengomentari aksi para dukun tersebut. Seperti dalam video berikut, Marcel, sang pesulap merah, terlihat tertawa saat menyaksikan tayangan para dukun unjuk kebal. Tak hanya menyaksikan, pesulap merah juga mempraktekkan ilmu kebal para dukun yang diduga hanyalah sebuah trik semata. Seperti kebal jarum pentul, Marcel juga membongkar triknya hingga kebal senjata tajam. Dalam live-nya bersama Ustadz Faizar, Marcel juga melakukan hal serupa. Namun menurutnya itu bukan ilmu kebal. Menurut Marcel itu adalah ilmu debus untuk hiburan dan ketajamannya sudah diatur. Di sisi lain, pasca ilmu kebal jarum pentulnya habis dikuliti warganet hingga jadi bahan guyonan, Habib Jindan, sosok yang mengaku cicit dari Mbah Priok tersebut, tengah dicari-cari para habaib. Bahkan Ustadz dari Sulaiman sudah terbang ke Palembang menemui komunitas-komunitas Habib di sana untuk mengetahui kebenaran Habib Jindan. Namun, benarkah Ustadz Dery sudah sampai ke kediaman Jindan? Lantas, di manakah Habib Jindan kini berada? Bak hilang ditelan bumi pasca ramai jadi bahan nyinyiran warganet. Jindan yang sebelumnya berapi-api justru kini tak terlihat batang hidungnya. Hari ini gue bersama para orang-orang yang pakai penglaris nggak masuk akal. Baru disalin dan saya pelawak biru. Kalau istilah katanya gini ya. kita mah ya. Jangan lupa subscribe. KTP ada nggak nih KTP? Istilah kata nggak ada.
Oke.